Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam acara Menerima hari ini. Tentu kita tetap bersemangat untuk selalu belajar firman Tuhan. Meskipun firman Tuhan ini adalah firman Tuhan yang singkat, tetapi firman Tuhan ini akan berguna dan bermanfaat supaya bisa menuntun kita untuk hidup benar di jalan kebenaran. Kita akan buka acara Menerima hari ini dengan doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan kalau kami Tuhan perkenankan untuk bisa belajar firman Tuhan melalui acara Menerima hari ini. Kami yakin dan percaya Roh Kudus akan menuntun kami Tuhan, supaya kami lebih lagi mengerti akan firman-Mu. Roh Kudus memberikan kepada kami hikmat, akal budi, kebijaksanaan, sehingga apa yang firman Tuhan jelaskan bagi kami itu akan hidup dan terus bertumbuh, bahkan berbuah lebat, dan akan menuntun hidup kami ke jalan yang benar. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pelaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah segala sesuatu mengenai perubahan. Sekali lagi, topik yang akan kita bahas kali ini adalah segala sesuatu mengenai perubahan. Edwin Louis Cole mengatakan bahwa perubahan bukanlah suatu perubahan sampai terjadi perubahan. Maksudnya, kalau cuma keinginan untuk berubah saja tidak cukup dan tidak bisa disebut sebagai suatu perubahan. Kalau cuma membicarakan perubahan atau menjanjikan perubahan saja juga tidak bisa disebut sebagai suatu perubahan. Harus ada hasil yang benar-benar nyata dari perubahan, atau perubahan harus benar-benar terjadi dan terbukti. Barulah misi kita sebagai agen perubahan untuk menghasilkan perubahan dapat dikatakan berhasil. Ada 3 derajat perubahan, yaitu perubahan yang halus, yang kedua adalah perubahan moderat atau sedang, dan yang ketiga adalah perubahan radikal. Perubahan adalah suatu proses yang puncaknya adalah menjadi serupa dengan Yesus, sebagaimana tertulis dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi tujuan perubahan dalam kehidupan orang percaya adalah kita akhirnya diubah menjadi serupa dengan Kristus. Perubahan dimulai dari hidup baru. Sebagaimana kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita akan menjadi ciptaan yang baru. Dari situlah kehidupan kita berubah dari cara hidup kita sebagai manusia berdosa menjadi ciptaan baru yang hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Perubahan adalah melepaskan yang lama dan terus meraih yang baru. Dalam Efesus pasal 4
ayat 20-24 dengan sangat jelas menceritakan akan kebenaran ini. Di situ dikatakan, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi ini terjadi perubahan di mana manusia lama ditanggalkan dan manusia baru dikenakan, bahkan dibaharui dalam roh dan pikiran kita. Juga tertulis dengan sangat jelas di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Ed Stetzer menyatakan bahwa perubahan sulit terjadi pada orang-orang yang keras kepala, tegar tengkuk, terbuai di zona kenyamanan, takut untuk berubah, tidak mau membayar harga, tidak memiliki kekuatan, dan terjerat dalam tipu daya iblis. Orang-orang yang demikian itu sulit sekali mengalami perubahan. Tom Rainer menjelaskan bahwa ada 4 akar yang menyebabkan perubahan itu gagal. Akar yang pertama adalah tidak adanya latihan rohani. Misalnya saja, latihan rohani itu adalah merenungkan dan melakukan firman, berdoa, bersekutu, pelayanan, pujian penyembahan. Itu merupakan latihan rohani. Kalau kita tidak melakukan latihan rohani, maka perubahan akan menjadi gagal. Akar yang kedua, adanya iri hati atau dengki. Itu akan menghambat perubahan. Akar yang ketiga, adanya perselisihan. Itu juga akan membuat perubahan menjadi gagal. Dan akar yang keempat, yang terakhir adalah hidup serupa dengan dunia. Itu membuat perubahan menjadi gagal. Tanda-tanda kehidupan dari orang-orang yang mengalami perubahan itu sangat nyata. Misalnya saja dapat disebutkan, kesediaan untuk berserah penuh, itu tanda dari orang yang mengalami perubahan. Pikiran yang diperbaharui, pelayanan yang rendah hati, dan melakukan misi kerajaan Allah. Memiliki kasih yang sejati, memiliki ketekunan dan roh yang menyala-nyala, memiliki perspektif iman, hidup dalam komunitas orang percaya, hidup dalam kebenaran, bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Itu tanda-tanda kehidupan dari orang-orang yang mengalami perubahan. Nah, kita sudah membahas segala sesuatu mengenai perubahan, sehingga paling tidak kita menjadi pribadi-pribadi yang siap untuk berubah, bahkan menjadi agen perubahan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu, di mana kami sungguh-sungguh Tuhan ingin menjadi pribadi-pribadi yang mengalami perubahan, bahkan menjadi agen perubahan
yang Tuhan bisa pakai untuk mengubah dunia yang ada di sekitar kami menjadi lebih baik. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.